Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Oke, hari ini kita akan membahas terkait materi fungsi dari SIG. Jadi, saya harapkan kalian mengulang kembali materi yang saya jelaskan. Kan saya sudah memberikan materi di kolom atau di YouTube ya. Silakan bisa kalian putar ulang-ulang. Kemudian di samping itu kemarin ini ya buku yang saya pakai, ini karangan dari Informatika di edisi revisi, karangan dari Edi Prahasta. Jadi sebagian besar saya mengambil dari buku dari Bapak Edi ini. Oke, pada materi atau pertemuan ketujuh kita akan membahas terkait dari fungsi dari sistem informasi geografis. Oke, kita akan mengulang lagi pembahasan pada minggu yang kemarin. Di sini saya mengulang sekilas ya. Yang pertama ada jenis dan definisi peta. Jadi di sini kalian harus bisa menjelaskan bagaimana syarat-syarat dalam pembuatan peta, bagaimana peta itu yang bagus, yang informatif. Itu yang kemarin ya di definisi peta. Kemudian bagaimana cara kalian membuat skala pada peta sehingga nanti kalian bisa menghitung berapa jarak sesungguhnya yang ada di kondisi existing dan pada jarak peta. Kemudian di pertemuan kedua ada pengertian dasar-dasar dari komponen SIG. Jadi di sini dasar-dasar apa dalam pengoperasian dari sistem informasi geografis. Kemudian komponen apa yang harus ada di sistem informasi geografis. Otomatis karena SIG ini merupakan sebuah software, maka yang pertama kalian harus mempunyai laptop dengan spek tertentu yang minimal RAM-nya 4-8 GB dan ada data masukan, data input dan data manajemen. Kemudian di pertemuan 3 ada aplikasi SIG. Jadi di sini kenapa sih kita menggunakan SIG? Jadi untuk membantu kalian misalnya pada saat proposal atau skripsi kalian ingin menggambarkan suatu wilayah, akan menggambarkan spasial, maka di sini kalian bisa menggunakan peta. Peta bisa kalian misalnya kalian menggunakan dari AutoCAD bisa diimport ke SIG ini. Kemudian di pertemuan keempat ada sistem dan subsistem SIG. Saya ulang sekilas di mana sebuah sistem itu merupakan satu kesatuan sehingga tidak bisa terpisahkan, sehingga di dalam sistem informasi geografis tersebut ada sebuah subsistem yang harus ada. Kemudian pertemuan selanjutnya ada prinsip sistem informasi geografis. Jadi ketika kalian menggunakan sebuah software, hal-hal yang harus dipenuhi, kemudian data input yang harus kalian masukkan sehingga nanti dalam outputnya itu sesuai dengan penggunaan. Misalnya kemarin sudah saya jelaskan bagaimana misalnya kalian ingin mengetahui persebaran perguruan tinggi atau universitas. Nah, berarti data apa yang kalian butuhkan? Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian pada pertemuan yang keenam kita akan membahas dari fungsi dari SIG. Mungkin dari pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sekilas ya terkait misalnya kemarin saya memberikan contoh fungsi dari SIG itu adalah salah satunya adalah untuk overlay. Apa overlay? Kan kemarin dijelaskan overlay adalah misalnya kalian ingin mengetahui peta dari bagaimana misalnya di Kota Batu itu kalian mengetahui daerah mana atau spot yang cocok untuk menanam tanaman hortikultura. Maka data apa yang dibutuhkan? Yang pertama yaitu data kelembapan, kemudian data kelerengan dan lain sebagainya, dan kemudian dari peta-peta tersebut di overlay sehingga nanti ketemu satu titik di mana yang daerah atau spot tersebut merupakan layak untuk ditanami tanaman hortikultura, itu contohnya. Kemudian kita akan membahas terkait lebih lanjut terkait fungsi analisis SIG. Di sini ada 4 kategori umum. Yang pertama ada retrieval. Retrieval itu atau mengklasifikasikan atau disebut juga melakukan pengukuran. Kemudian ini overlay. Nah, di sini kan sudah dijelaskan juga ya, nanti kita bahas yang lebih detail di overlay atau yang disebut dengan tumpang susun. Kemudian ketika ada neighborhood atau kedekatan. Jadi nanti mana aja yang misalnya
kesamaan itu nanti akan menjadi satu. Kemudian yang keempat yaitu connectivity atau konektivitas. Oke, yang di sini ada pengertian retrieval, klasifikasi atau pengukuran. Jadi retrieval yaitu mencari selektif. Nanti di software tersebut akan mencari kesamaan sehingga menjadi kesatuan. Atau yang disebut juga di sini namanya selective search. Kemudian yang kedua ada klasifikasi atau classification atau yang disebut dengan overlays combine. Di sini fungsinya yaitu mengidentifikasi satu set objek yang merupakan bagian dari grup objek yang sama. Kemudian yang kedua adalah mendefinisikan sebuah pola. Nanti ketemu pola yang kira-kira dihasilkan dari ketika kalian menginput sebuah data. Nanti kemarin kan sudah dijelaskan. Jadi ada data input, kemudian data management. Jadi nanti diolah di software tersebut akan mengolah sesuai data input yang kalian masukkan. Kemudian yang ketiga, selanjutnya yaitu pengukuran atau measurement. Jadi kita bagaimana menghitung jarak, kemudian menghitung panjang atau luasan area dan sebagainya. Jadi di sini jika kalian ingin menghitung luas area atau plot area, kita melakukan delineasi daerah mana aja yang akan kita ketahui fungsi atau areanya. Nah, dengan menggunakan SIG kita bisa mengkalkulasi atau menghitung luas area yang misalnya wilayah kalian tuh berapa luas area. Nah, di situ kita melakukan delineasi sehingga nanti ketemu daerah tersebut memiliki luasan berapa hektar atau berapa meter persegi seperti itu. Nah, di sini contoh ya gambaran retrieval atau pencarian secara selektif. Di sini memberikan contoh bahwa sebuah alamat terpilih karena ada dalam lingkaran. Jadi kita mengselection ya, kalau namanya itu menseleksi yang memiliki kesamaan. Nah, di sini dengan masuk lingkaran ini maka diseleksi, maka alamat yang masuk lingkaran ini merupakan alamat yang terpilih. Nah, di sini ditunjukkan ada bulatan berwarna merah 2. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara terkait reklasifikasi atau vektor, yaitu dissolving untuk agregasi poligon. Kemarin juga ya ada dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, ada line, ada dot, ada poligon. Nah, di sini ada input coverage. Input coverage, kemudian yang sebelah kanan ada output coverage. Jadi di sini menjadi satu yang berwarna hijau. Mungkin ini kalau yang hijau kalau dalam ilmu dalam pembacaan peta di legenda itu namanya misalnya ruang terbuka hijau. Dari sini menjadi satu di output coverage. Kemudian reklasifikasi berdasarkan luasan. Jadi luasan mana misalnya memasukkan input atau memasukkan perintah yang mana diklasifikasikan luas tersebut lebih besar dari 80 hektar. Nah, ini ada angka-angka, berarti ketika kita memasukkan lebih dari 80 hektar maka yang terpilih adalah 85 dan 100 dan 55 ataupun 30 luasan itu akan secara otomatis akan hilang. Jadi mengklasifikasi sesuai dengan input yang kita masukkan. Seperti itu. Kemudian ini contoh lagi, reklasifikasi berdasarkan hubungan. Di sini ada huruf-huruf. Kemudian nah, bekerja dengan objek individu bukan dengan kelas objek secara keseluruhan. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kemudian reklasifikasi nilai bekerja dengan elevasi antara 20 dan 40 meter. Nah, ini ketika saya memberikan contoh misalnya overlay tanaman hortikultura. Ketika kita berbicara tanaman hortikultura, maka tanaman tersebut kita lihat klasifikasinya. Dia bisa tumbuh di ketinggian berapa atau kemiringan berapa. Nah, di sini dengan kalian memasukkan input, maka nilai tersebut akan secara otomatis akan mengklasifikasikan apa namanya istilahnya konturnya ya. Di sini misalnya bekerja dengan sudut dengan elevasi antara 20 dan 40 meter. Nah, seperti itu. Kemudian operasi jarak vektor, buffer dan setback. Jadi gambar sederhana dari operasi buffer dan setback seperti ini. Ini buffer, kemudian ini
setback. Nah, ini buffer ilustrasinya bahwa di sini ada gambaran-gambaran simple buffer. Nah, di sini metode construction seperti ini, sehingga nanti mereka atau di dalam software tersebut akan mengklasifikasikan seperti ini. Nah, kemudian fungsi dari SIG kita bisa overlay. Nah, ketika kalian ingin tadi contoh ya, kalau itu tanaman, mungkin ada contoh lain dalam penggunaan fungsi overlay atau tumpang susun. Di sini bisa penggunaan yang pertama ada aritmatika, yaitu penambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Yang kedua ada logika, menemukan di mana kondisi tertentu terjadi. Kemudian perbedaan model raster dan vektor. Nah, kemarin apa sih perbedaan antara data raster dan data vektor? Nah, itu coba kalian pahami dahulu, sehingga ketika saya melanjutkan di pertemuan ini, kalian bisa, tidak perlu dihafalkan, kalian bisa mengerti. Jadi vektor baik untuk data yang tidak terlalu kompleks, raster mudah dalam kalkulasinya, jadi mudah dalam penghitungannya. Overlay kita demo, kemudian ada penambahan addition. Overlay untuk vektor ada 3 tipe utama vektor overlay. Nah, ketika kalian menumpuk atau overlay, di situ penumpukan bisa terkait point in polygon. Jadi ada titik dengan polygon, kemudian garis dengan polygon, atau polygon on polygon. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Mid station point map ini ada point-point, forest polygon map ini ada forestnya, sehingga mid station point map seperti ini. Nah, ini contohnya lagi. Vector based overlay ada road line map, kemudian ada forest, sehingga ini berpotongan ya antara polygon dan node ini, titik-titik ini ya. Nah, ini vector based overlay. Nah, nanti ketika kalian memasukkan data di sini A dan B, berarti daerah overlay itu yang A dan B. A or B, nah di sini di tengah-tengah ini daerah yang misalnya dengan memasukkan klasifikasi sesuai dengan misal tadi ya, tanaman tumbuh di dataran sekian, kemudian klasifikasi tanah sekian, kemudian ada titik pohon sekian, maka ditemukan daerah yang terlindungi adalah yang di sini, maka daerah ini cocok untuk ditanami tanaman seperti itu. Not A bukan termasuk ke dalam B, berarti ya ini nggak nyambung ya, A dan B seperti ini. Ini contohnya polygon in polygon. Oke, kemudian overlay dasar raster, yaitu penjumlahan sederhana atau simple addition. Di sini ada penjumlahan dasar-dasar raster. Ketika kalian melakukan overlay, maka poin yang sebelah kanan ini akan menjumlahkan. Ini karena ada penilaiannya. Tadi kan di depan sudah saya jelaskan, ada berdasarkan nilai 1 ditambah 3 ditambah 3, maka hasilnya adalah 7. 1 tambah 3 4 ditambah 3 7. Nah, ini penjumlahan sederhana atau simple addition. Kemudian overlay, ketika kita ngomong data raster, maka gambar yang akan terbentuk seperti ini. Kemudian fungsi neighborhood membentuk keluaran nilai dari setiap sel lokasi sesuai dengan kedekatan lainnya. Yaitu fungsi neighborhood lainnya fungsi dasar, rata, perbedaan, mayoritas, minimum atau maksimum, dan total. Kemudian apa yang kita cari dengan menggunakan neighborhood atau link sekitar? Yang pertama, kita bisa menentukan lokasi targetnya yang kita inginkan. Yang kedua adalah spesifikasi dari lingkungan sekitar. Kemudian fungsi untuk melaksanakan dalam neighborhood elemen. Kemudian neighborhood function, yaitu operasi pencarian. Most common neighborhood operation, jadi pada pencarian pada umumnya, contohnya misalnya menghitung jumlah dari pelanggan yang berjarak 2 km dari sebuah toko. Misalnya kalian ingin menghitung jumlah dari pelanggan yang berjarak 2 km dari sebuah toko. Ini bisa menggunakan fungsi dari neighborhood. Kemudian yang ketiga adalah neighborhood function, berupa poin atau line dalam operasi polygon atau fungsi pencarian spesifik. Bisa demo, point, line, ataupun polygon.
Nah, seperti ini contohnya network function. Ketika kita memasukkan input ada titik-titik, maka secara otomatis poligon mereka akan seperti gambar ini ya, outputnya. Nah, ini contohnya. Ini temanya watershed atau dash ya, daerah aliran sungai. Nilai temanya elevasi, statistik sistemnya min. Jadi kita menghitung rata sudut elevasi ini terkait dengan dash ya. Nah, maka output, nah ketika kita memasukkan angka nilai-nilai tersebut akan seperti ini. Nah, ini keluar outputnya dengan warna berbeda dan ketinggian atau kelerengannya berbeda. Nah, ini secara akan diolah data tersebut di SIG ini. Outputnya rata elevasi dari setiap daerah aliran sungai. Nah, ini bisa juga, ini contohnya. Atau dalam filter rata-rata dalam DEM. Nah, ini bisa juga. Kemudian yang terakhir itu ada fungsi connectivity, digunakan untuk akumulasi nilai di atas sebuah area dan analisis. Apakah parameter yang dicari? Yang pertama adalah spesifikasi bagaimana cara elemen-elemen spasial terkoneksi. Jadi di antara elemen-elemen yang belum terkoneksi dengan adanya fungsi connectivity, maka bagian-bagian elemen spasial dapat terkoneksi. Yang kedua adalah aturan yang secara spesifik membolehkan pergerakan antar koneksi. Yang ketiga yaitu unit ukuran. Kemudian apalagi fungsi connectivity, yaitu pengukuran jarak antar dua objek. Jadi ketika kalian ingin menentukan jarak, berapa sebenarnya jarak sesungguhnya atau jarak pada kondisi existing, dengan menggunakan fungsi connectivity ini bisa kalian perhitungkan. Tidak terbatas pada jarak aja, bisa noise, time, atau pollution. Ketika misalnya kalian mendirikan sebuah atau ingin mendirikan sebuah bandara udara, kalian bisa memperkirakan daerah yang terkena dampak kebisingan. Nah, itu nanti dituangkan dalam bentuk warna yang berbeda. Misalnya ketika warna yang merah ini kebisingannya paling tinggi, kemudian sedang dan rendah. Ini contoh connectivity dalam road buffer dari jalan. Nah, ini tampilan ketika pada software sistem informasi geografis. Ada point, ada line, dan ada polygon. Dan ada operasi contiguity, yaitu spatial unit are connected. Jadi wilayah atau spasial dari masing-masing yang belum terkoneksi, dengan adanya fungsi connectivity maka akan terconnected. Kemudian contiguity measure, jadi pengukurannya size of neighboring area. Kita menggunakan ukuran dari area tersebut. Kemudian shortest atau longest straight line distance across adjacent area. Jadi area-area tersebut mana diperkirakan mana yang paling shortest, yang paling pendek, ataupun yang paling panjang. Specific shape of neighborhood area. Nah, ini contohnya ketika contiguity function before dissolve, jadi sebelum dissolve ini ada daerah-daerah yang C ini ya. Kemudian ini daerah yang pada kolom kiri yang B ini menjadi satu kesatuan. Begitu juga di sini ya, after dissolve. Kemudian fungsi connectivity lainnya ada operasi jaringan dan fungsi jaringan umum, yaitu permasalahan sorter path, location modeling, kemudian traveling salesperson problem atau rute optimization, rute tracing, yaitu prediksi of neighborhood loading. Nah, di sini bisa kalian lihat, di sini ada gambar connectivity function example menggunakan analisis view sheet. Jadi ini ruang atau area yang bisa terlihat. Nah, di sini tidak bisa terlihat karena di sini kelerengannya lebih tinggi daripada di sini ya, yang sebelah kiri ini.
Sehingga dalam SIG kita bisa mendapatkan nilai atau bisa merata-rata daerah tersebut dengan pewarnaan atau dengan warna yang berbeda. Nah, ini kita menggunakan environmental impact analysis dampak lingkungan. Dengan menggunakan 3D landscape model impact, maka bisa bisa diketahui daerah mana aja yang mungkin possible atau yang disarankan atau daerah yang affected area. Nah, di sini yang warna ungu ya, ini possible, dampak possible, kemudian sini preferred dan effective area. Yang ini nanti bisa terkena dampak karena dengan analisis SIG kita tadi menganalisis ketinggian ruang. Nah, ini tinggi, jadi daerah tersebut misalnya dampak analisisnya, maka daerah yang warna kuning ini akan terdampak. Another term surface analysis, jadi analisis permukaan. Bisa juga kita menggunakan analisis permukaan untuk mengetahui kontur, interpolation function, dan lain sebagainya. Nah, ini 3 analisis ketinggian ya, analisis height analysis. Di sini merupakan daerah yang curam atau daerah dataran tinggi. Jadi dengan menggunakan analisis ketinggian ini kita bisa melihat spot-spot atau daerah mana aja ketinggiannya dari permukaan air laut. Bisa kita menentukan kontur dan high shading. Nah, ini nanti warna yang lebih gelap. Kemudian kita menentukan atau spot height symbol, cliff or slope symbol, jadi tebing atau curam. Slope, cliff itu tebing ya, kalau slope itu lembah. Kemudian viewpoint symbol. Sehingga analisis, jadi dalam JIS ini kita tidak selalu bisa memberikan jawaban yang secara eksak atau memberikan jawaban yang secara istilahnya secara tepat, tetapi kita dengan menggunakan SIG ini minimal kita dapat mengidentifikasi trend based on the geography. Jadi kita menganalisis berdasarkan tren, kemudian kita bisa mencari polanya sehingga nanti kita mengetahui, sehingga kita membantu kita dalam proses pengambilan keputusan seperti itu. Nah, jadi JIS can improve decision making. Jadi membantu kita dalam mengambil keputusan dengan memberikan pilihan-pilihan seperti tadi. Misalnya tadi daerah lereng yang terdampak, misalnya daerah dataran tinggi, kemudian yang terdampak tsunami dan lain sebagainya, dengan menggunakan analisis ketinggian, analisis tadi environment dampak efek, itu kita bisa menentukan, kita bisa menganalisis berdasarkan peta yang kita buat seperti itu. Nah, misalnya analisis banjir, flood risk, jadi risiko kebanjiran, maka dengan menggunakan 3D height data changing water level atau danger area, di sini kita bisa melihat bahwasannya yang berwarna ini warna apa ya, biru gelap, water level rising by 5 meter. Jadi di sini ini kedalamannya 5 meter lebih ya. Kemudian impact on adjustment urban area. Jadi ini yang warna orange merah muda ini, maka yang terdampak, jadi area yang terdampak akibat banjir. Nah, itu bisa kita petakan, kita bisa mengidentifikasikan ke dalam SIG. Bisa juga kita memprediksi nanti berapa tahun ke depan, misalnya 5 tahun 10 tahun ke depan, ketika ada banjir, misalnya ada bencana banjir, maka daerah mana aja yang terdampak. Nah, itu bisa kita prediksi dengan menggunakan sistem informasi geografis, tentu saja dengan menggunakan data input yang disesuaikan. Nah, ini data from image. Nah, seperti ini data from image. Nah, ini ketika data dari citra satelit terlihat
Di sini ada jalan, kemudian ada daerah. Nah, satelit image kan warnanya masih coklat gini. Kemudian kita derivative, kita masukkan ke dalam map, maka daerah tersebut akan menyesuaikan dengan warna. Misalnya yang perumahan itu berwarna kuning, kemudian daerah RTH itu berwarna hijau, kemudian jalan itu ada merah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh ya yang saya jelaskan tadi pada slide sebelumnya, airport noise pollution. Jadi kita bisa memprediksikan polusi kebisingan itu sampai area mana aja. Nah, ini noise level ketika berwarna merah itu 100%, kebisingannya sampai dengan rendah 25% berwarna hijau. Nah, ini bisa kita implementasikan ke dalam sistem informasi geografis, sehingga dalam kita merencanakan suatu bandara misalnya, maka daerah permukiman seharusnya tidak dekat dengan bandara karena mereka akan mengalami polusi udara. Nah, ini bisa direncanakan dari awal seperti itu. Nah, mungkin itu sekian ya fungsi dari SIG tadi. Ada 4, silahkan kalian nanti pelajari. Tadi 4 itu apa aja? Diantaranya ada untuk overlay. Nah, untuk yang slide terakhir ini adalah kita masuk ke ujian tengah semester. Jadi saya harapkan bagi yang belum mengumpulkan tugas yang kemarin, ataupun kalian mengumpulkan tetapi telat, tolong pada UTS ini kan nanti saya berikan waktu 1 minggu, tolong kalian perhatikan dalam sistem pengumpulannya. Nah, tugasnya apa Pak? Tugasnya yang pertama adalah carilah satu jurnal teknik yang di dalamnya menggunakan analisis, satunya menggunakan analisis SIG. Terserah kalian jurnalnya. Nah, kemudian dengan diperhatikan di sini ada bintang. Jika ada jurnal yang sama atau kembar dianggap tidak mengumpulkan. Jadi saya harapkan jurnal yang kalian dapatkan atau yang kalian cari tidak sama dengan teman kalian. Jadi tolong diperhatikan. Kemudian jurnal tersebut nanti dilampirkan. Jadi jurnal kalian dilampirkan, kemudian kalian review lagi dengan menulis tangan, kemudian di scan ya. Di review itu apa Pak? Jadi diulas kembali. Misalnya jurnal A, dia membahas JIS-nya untuk apa, fungsinya untuk apa, kemudian aplikasinya di jurnalnya itu apa. Nah, itu kalian tulis di folio ya, berdasarkan materi yang sudah kalian dapatkan sampai dengan hari ini. Kalian bahas dengan kata kalian sendiri. Jurnalnya cukup 1 aja, kalau bisa jurnal terbaru ya, di atas 2015, kalau bisa di atas 2015, sehingga lebih baru jurnalnya, tidak jurnal yang lama. Kemudian diperhatikan kapan dikumpulkan tanggal 16, jadi minggu depan. Jadi banyak waktu ya, 1 minggu kan waktu yang banyak. Kemudian minggu depan saya akan mengadakan Zoom 16, nanti saya pilih untuk dipresentasikan. Tadi tidak semua, mungkin ada 2 atau 3, nanti saya memberikan sampel 2 atau 3, silahkan kalian presentasikan by Zoom, nanti bisa ditanggapi dengan teman yang lain apabila ada pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, itu ya, paham ya. Jadi satu jurnal, di mana di jurnal itu menggunakan JIS, misalnya jurnal terkait jalan. Nah, di situ jurnal tersebut menggunakan tools JIS untuk mengetahui kerusakan jalan atau memetakan database jalan. Nah, itu boleh juga, misalnya contoh. Jadi silahkan kalian cari mulai sekarang. Kemudian nanti yang saya pilih, boleh kalian mempresentasikan menggunakan PowerPoint. Jadi tak usah banyak-banyak, silakan. Kalau lebih mudah menggunakan PowerPoint, silakan bikin PowerPoint, nanti slide screen, nanti share screen, nanti saya pilih 2 ataupun 3 sesuai dengan waktunya ya, disesuaikan. Oke, gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ataupun di Google Classroom, silakan.
Apabila materi yang saya jelaskan hari ini belum atau masih kebingung atau masih ragu-ragu, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Materi yang saya berikan juga lengkap, silahkan dipelajari, silahkan kalian ulang lagi. Tidak tahu atau belum mengerti silahkan tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.